Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Akhirnya kita masuk ke sesi kedua. Setelah tadi sesi pertama kita sudah tuntaskan dengan 4 narasumber saya yang sudah hadir tadi, dan selanjutnya kita akan membahas tema yang cukup menarik, berbicara tentang pemberdayaan bisnis pesantren dan UMKM. Nah, kalau kita bicara tentang UMKM, ini memang merupakan salah satu backbone perekonomian Indonesia yang tahan banting di tengah krisis, termasuk di masa pandemi COVID-19. Nah, kita juga berharap dengan pengembangan pola pemberdayaan bisnis di tengah pesantren kita ini memang bisa meningkatkan jiwa entrepreneurship. Namun kita juga akan mendengarkan seberapa pentingkah pemberdayaan bisnis pesantren dan juga UMKM dengan 3 narasumber saya pada siang hari ini. Dan pemirsa, kalau kita bicara tentang pondok pesantren, ini tidak hanya memiliki fungsi secara kelembagaan, tetapi ternyata fungsi ekonomi juga bisa masuk dalam pondok pesantren. Dan nanti juga partisipan bisa bertanya dengan narasumber saya yang secara virtual akan memaparkan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu ketiga narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Faisal Musaad, SPD MPD. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kemudian saya ingin menyapa Resta Ardiawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Sulawesi Tenggara. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sudah hadir juga Ketua Bidang Pengembangan dan Administrasi Yayasan Thohir Yasin, Bapak Ustadz Ahmad Patoni, SS, MPD. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para partisipan, melalui Zoom saya langsung saja ke pemateri yang ketiga. Ketua Bidang Pengembangan dan Administrasi Yayasan Thohir Yasin, Bapak Ustadz Ahmad Patoni, SS MPD. Beliau akan bercerita tentang kesuksesan atau success story pengelolaan bisnis pesantren. Kepada Pak Ustadz Ahmad Patoni, kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu moderator atau Mbak moderator ini ya. Selanjutnya ada Bapak Taufik Arista Adiawan. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Selanjutnya salam takzim juga saya kepada Bapak Kepala Kanwil Kemenak Sulawesi Tenggara, Bapak Faisal Musaad, SPD MPD. Jadi salam hormat dari Lombok ini untuk jenengan semua, untuk bapak-bapak semua dan kepada mbaknya. Jadi pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua selawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin ingin bercerita sedikit seperti apa yang akan ada di materi. Di sana kami punya visi yang kami sebut sebagai Humanity of Human. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin itu nama beliau Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ismail Thohir. Beliau itu punya visi memanusiakan manusia, sehingga semua kegiatan yang ada di pondok itu betul-betul dijadikan sebagai satu pilar yang disebut sebagai pilar kesalehan sosial. Artinya semua unit, semua kegiatan atau semua lembaga yang diadakan di pondok pesantren itu memang disiapkan untuk menopang kehidupan bersosial masyarakat, ekonomi bermasyarakat, dan termasuk untuk menguatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan pondok pesantren. Sehingga mungkin dalam beberapa tahun terakhir kita kurang familiar dengan nama Pondok Pesantren Thohir Yasin. Tapi pada dasarnya beliau itu dari tahun 1991, Bapak pimpinan itu sudah menyiapkan pondasi atau pilar-pilar kesalehan sosial. Nah, pilar-pilar kesalehan sosial itu dibentuk dalam seperti apa? Yang pertama, di fase-fase awal, karena beliau itu adalah bisa dikatakan generasi yang memang kalau bahasa beliau saya ini tergolong orang fakir di masanya tahun 1990. Artinya untuk kehidupan keseharian beliau saja sebenarnya tidak bisa ditopang oleh pribadi beliau, tapi ada tugas di sana di mana beliau memiliki pengetahuan agama yang
luas dan bisa mengayomi masyarakat. Alhamdulillah mulailah beliau mengajak masyarakat untuk membangun pondok pesantren. Nah, itu pun tentunya saya yakin semua pondok pesantren pasti mengalami ada namanya tantangan, ada namanya gesekan sosial, ada namanya dialektika atau dinamika yang ada dalam setiap pembangunan. Dan dalam proses kurang lebih hampir di usia yang ke-31 tahun 2021 ini, Pondok Pesantren Thohir Yasin alhamdulillah sudah memiliki kurang lebih jumlahnya ada 12 lembaga pendidikan. Nah, dari tahun 2014, Bapak pimpinan di bawah komando beliau, setelah bangunan cukup, setelah lahan cukup, beliau itu begitu fokus untuk bagaimana menopang sosial kehidupan bersosial kita. Artinya unit ekonomi itu tidak dijadikan sebagai sumber utama atau bisa dikatakan unit ekonomi ini bukan sebagai orientasi. Akan tetapi unit ekonomi yang beliau bangun atau yang beliau buat itu memang untuk menopang kehidupan internal pondok pesantren dan sosial di masyarakat. Nah, misalkan satu, fenomena yang sering dialami oleh hampir semua pondok pesantren adalah mereka akan merubah pembiayaan santri di saat harga pasar itu juga naik. Contohnya misalkan, kadang-kadang pembiayaan santri yang 300.000 itu bisa berubah menjadi 450 gara-gara di pasar yang dulu beli beras harganya 10.000 tiba-tiba naik menjadi harga 12.000. Sehingga seolah-olah pimpinan pondok dan semua pengelola pondok itu mau tidak mau akan memberikan beban kepada santri. Nah, itulah yang beliau pantau selama ini sehingga beliau membuat satu kebijakan bahwa dibentuklah unit ekonomi yang sekiranya bisa menopang itu dan kita tidak terikat atau tidak diatur oleh pasar, akan tetapi minimal kita mampu menjaga keseimbangan kondisi pondok meskipun kondisi pasar itu selalu berubah. Nah, caranya bagaimana? Itu kadang-kadang kita berpikir begitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di pondok. Saya yakin semua pondok pesantren itu memiliki, kalaupun dia tidak memiliki SDM yang kuat, tapi dia pasti memiliki jamaah, memiliki teman bahasanya. Kalau enggak ya minimal ada teman ngopi lah. Di setiap perjuangan itu pasti ada yang akan ikut. Nah, itulah yang harus dimaksimalkan. Sehingga di awal-awal pengembangan ekonomi itu, Bapak pimpinan itu malah mengoptimalkan kekuatan anak muda. Karena usia beliau sekarang sudah hampir 60 tahun, tapi di usia beliau yang 55 tahun itu begitu mengoptimalkan anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda yang beliau kembangkan? Karena satu, anak muda ini dia hanya butuh panggung untuk berproses. Yang kedua, dia itu waktunya tidak lagi dibatasi malam, pagi, atau sore. Tapi dia akan meluangkan waktunya dari pagi sampai pagi lagi. Yang selanjutnya, anak muda itu pasti akan mengoptimalkan pikiran, tenaga, dan semuanya untuk sebuah kemajuan. Nah, disinilah Bapak pimpinan itu mampu menggerakkan anak muda itu. Sehingga semua unit usaha yang dibangun itu didasari oleh spirit yang dibangun oleh beliau. Mengajak anak-anak muda untuk membangun, memperlihatkan kondisi sosial dengan tanpa bahasa yang terlalu banyak, tetapi beliau selalu memberikan ruang kepada anak-anak muda ini. Nah, anak-anak muda inilah contohnya tadi misalnya dalam kondisi pasar yang bisa saja berubah, harga beras itu bisa berubah misalkan sampai terlalu tinggi sampai 30 atau 40%, itu akan bisa ditekan. Penekanannya dari mana? Hanya dari kos, dari pembiayaan. Pada dasarnya beras itu sama saja. Nah, dia naik karena apa? Ya karena pembiayaan pengolahan itu naik. Sehingga mau tidak mau pasar pun akan berubah. Atau yang kedua, kadang-kadang pembiayaan harga beras itu akan naik hanya gara-gara kenaikan harga pupuk. Dan memang kita tidak bisa menekan itu. Makanya mau tidak mau pondok pesantren itu harus menyiapkan itu. Ya caranya bagaimana? Ya minimal pondok pesantren itu pasti di sekitarnya, kalau kita yang daerah pegunungan ada kandang sapi. Ya kenapa tidak kita ambil daripada sisa kotoran sapi itu untuk kita taruh di sawah, kemudian ditelateni, kemudian dijalankan, dan alhamdulillah dari 2014 sampai 2021 termasuk kondisi corona yang kemarin, malah Pondok Pesantren Thohir Yasin tidak pernah merubah pembiayaan atau SPP santri, di mana di SPP itu sudah ada makan, sudah ada minum, sudah ada biaya pengobatan, sudah ada biaya laundry, sudah ada biaya
listrik, dan termasuk pembiayaan guru itu mereka hanya bayar Rp385.000. Dan di 2021 ini hanya naik Rp15.000. Kenapa bisa begitu? Karena ada prinsip ekonomi yang beliau bangun, bahwa prinsip ekonomi itu pembuatan unit-unit usaha itu jangan diorientasikan pada bagaimana mendapatkan untung yang besar, sehingga dari keuntungan ini nanti pondok akan mendapatkan biaya operasional. Kalau beliau itu berpikirnya berbeda. Justru bagaimana unit ekonomi ini dikembangkan untuk mengakomodir sumber daya manusia yang ada. Contohnya misal begini, kita mengembangkan unit ekonomi pertanian. Tidak pada berorientasi bahwa kita nanti kalau dapat beras, maka kita akan jual dia dan kita dapat untung besar. Bukan pada orientasi di sana. Akan tetapi ada lahan pertanian masyarakat yang selama ini tidak terkelola dengan baik, dan mereka itu selalu kesulitan dengan pupuk, dan mereka itu juga kesulitan dalam mengatur keuangan. Disinilah peran pondok pesantren itu. Sehingga pondok pesantren Salaf Modern Thohir Yasin justru hadir di sana sebagai pendamping atau kemitraan. Sehingga mau tidak mau masyarakat itu bekerja, yang pertama, yang kedua dia dapat ilmunya, yang ketiga dia dapat bisa ngaji di pondok pesantren, yang selanjutnya adalah pondok pesantren akan mendapatkan timbal balik di mana harga pasar tidak akan mempengaruhi pembiayaan yang ada di pondok pesantren. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa pondok pesantren Salaf Modern Thohir Yasin ini di fase-fase awal sebelum corona itu, beliau itu dengan tim-tim mudanya, dengan kondisi yang ada itu, satu catatannya ya, kalau kita mengoptimalkan tenaga muda yang ada di sekitaran pondok pesantren, lebih-lebih itu adalah dewan guru yang ada di sana, atau yang baru mau selesai di sana, maka dia kadang-kadang memiliki pembacaan yang jauh lebih diterobos ke depan daripada kita yang kelola pondok. Nah, misalnya kayak gimana? Digitalisasi pondok pesantren. Digitalisasi pondok pesantren di Thohir Yasin itu sejak dimulai dari 2017. Kenapa beliau bilang gitu? Karena yang kita hadapi ini anak muda. Anak muda itu kalau disentil sedikit saja dia akan emosi, ya kan? Apalagi nanti sudah berkaitan tentang keuangan. Yang dikhawatirkan oleh beliau itu adalah mental anak muda ini kalau sudah dituduh tentang keuangan, maka mau tidak mau anak muda ini nanti akan emosi. Sehingga beliau itu memberikan ruang untuk anak muda ini memberikan satu usulan. Sehingga anak-anak muda ini juga punya keinginan dalam dirinya betul-betul transparan dan akuntabel. Sehingga setiap beliau mempercayakan satu unit kepada orang itu, kepada anak muda yang ada itu, nah di sana itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah ternyata anak muda ini mengusulkan bagaimana kalau pondok pesantren ini memiliki satu sistem digitalisasi pondok di mana semua unit ekonomi itu ada pelaporan digitalnya. Nah, semua pembayaran santri ada pelaporan digitalnya. Dan semua keuangan yang keluar dari pondok itu ada laporan digitalnya. Dan justru anak-anak muda inilah yang menginisiasi untuk pembuatan itu. Nah, itulah yang didiskusikan di pondok pesantren, dan luar biasanya Bapak pimpinan itu adalah memberikan ruang. Sehingga alhamdulillah di tahun 2018 ya, Pondok Pesantren Thohir Yasin itu sudah melaunching istilahnya digitalisasi pesantren. Kenapa? Itu murni dari anak-anak muda yang terus berkoordinasi dengan Bapak pimpinan, dan Bapak pimpinan juga menganggap itu suatu yang sangat urgen. Dan alhamdulillah ketika bangsa kita itu atau dunia mungkin mengalami COVID-19, alhamdulillah Pondok Pesantren Thohir Yasin meskipun dulu sempat libur hanya 2 bulan, ya kita bisa mengakses pendidikan jarak jauh ya sistem digital, dan termasuk pendaftaran mahasantri, pendaftaran santri semua berbasis digital. Nah ini semua ada kreativitas, dan kalau berbicara anak muda yang dikasih ruang, mereka tidak akan pernah berbicara budget, dan berbicara budget di depan kiai bagi seorang anak muda yang santri, maka itu akan dianggap menjadi sebuah aib. Nah, tapi Bapak pimpinan juga tidak mau dalam tanda kutip akan memanfaatkan secara tidak. Beliau hanya memberikan ruang kepada anak muda untuk menggerakkan itu. Nah, digitalisasi pondok ini sudah masuk dalam segmen, malah dalam sebuah akan di launching kembali nanti di 2021 ini, sehingga sistemnya juga sudah kita siapkan adalah one card one santri. Artinya di mana di one card one santri ini nanti semua jenis pelanggaran, semua jenis kegiatan santri,
dan semua jenis transaksi santri termasuk administrasi santri akan tersentral dalam satu sistem digital itu, di mana hanya satu kartu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena anak muda ini terinspirasi dari spirit yang ada di presiden kita. Beliau justru kita mungkin banyak yang berasumsi ini itu tentang spirit yang ada dalam beliau. Tapi kalau kita menangkap, ini memang satu hal yang sangat logis dan akan menjadi sebuah hal yang fakta dan realita di masa akan datang, sehingga Pondok Pesantren Tohir Yasin menangkap itu. Nah, makanya digitalisasi pondok itu menjadi sudah prioritas. Terus yang selanjutnya adalah Pondok Pesantren Salaf Modern Tohir Yasin di fase-fase awal pendirian unit ekonomi ini sekali lagi tidak pernah berorientasi pada bagaimana kita akan mendapatkan sebuah keuntungan dari sebuah unit usaha yang ada. Murni itu diadakan, contohnya misalkan pengadaan usaha laundry. Kalau berbicara usaha laundry, kita pasti akan berpikir bahwa laundry itu akan memiliki sebuah income yang besar. Kalau kita misalnya ada 1.000 santri kita, mereka nyuci 1 kilo saja, maka otomatis kita udah dapat per 1 kilo itu kurang lebih 2.000 sampai 2.500. Tapi Tohir Yasin tidak berpikirnya ke sana. Berpikirnya adalah di sekitaran Pondok Pesantren Tohir Yasin itu ada kepala-kepala keluarga, terutama ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keinginan membantu ekonomi kepala keluarganya atau suaminya lah kasaran gitu. Sehingga pondok melihat itu sebagai sebuah peluang. Nah, peluangnya bukan pada orientasi mendapatkan keuntungan atau eksploitasi tenaga, tapi pada prinsipnya adalah pondok ini hadir untuk masyarakat. Akhirnya sekarang ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitaran Pondok Pesantren Tohir Yasin itu, dia itu dikasih 1 mesin laundry, kemudian dikasih biaya pulsa, dikasih sabun, dikasih pewangi. Tugas mereka hanya mencucikan baju santri. Nah, biasanya kalau kita bicara usaha itu kan pasti akan dikembalikan bebannya kepada santri. Tapi di Tohir Yasin beda sistem. Di sana justru per 1 kilo itu hanya nilainya Rp1.630. Artinya dari kurang lebih 12 ragam yang mereka pakai selama kurang lebih 1 minggu itu, mereka hanya bayar 20.000 1 bulan. Sehingga hitung-hitungannya adalah per anak itu hampir kurang lebih 20 kilogram. Kalau dihitung-hitung berarti mereka hanya bayar Rp1.630 per kilo. Apakah pondok ini rugi apa tidak? Kita tidak berpikir masalah rugi dan untung. Dan kalau berbicara untung, tetap untung kita. Kenapa dianggap untung? Karena kita berbicara skala besar. Nah, artinya kalau sekiranya jumlah santri kita seperti di Tohir Yasin sekarang kurang lebih jumlah santrinya 1.350, itu udah hampir kurang lebih 45 kepala keluarga yang bisa terbantu, bukan dihidupi ya, terbantu dengan unit ekonomi laundry ini. Nah, mereka caranya bagaimana? Apakah hitungannya per kilo? Tidak, kita menggaji mereka per bulan. Ibu-ibu ini setiap bulan di saat guru-guru menerima transferan, ibu-ibu laundry yang tidak pernah pegang ATM ini juga, mereka ya pegang ATM. Kenapa mereka pegang ATM? Karena mereka akan mendapat transferan tiap bulan dari ongkos biaya tenaga yang sudah mereka keluarkan. Nah, mereka ini adalah rata-rata ibu rumah tangga yang ada di sekeliling pondok. Sehingga kasarannya, kalau kita akan mengeluarkan uang untuk menyewa 20 satpam, pada dasarnya kalau kita punya 20 laundry di sekitaran pondok, maka kita sudah memiliki kurang lebih 40 satpam, yaitu suami dan istrinya. Nah, itu prinsipnya. Nah, sehingga prinsip ekonomi tidak lagi berorientasi pada hanya keuntungan semata, tetapi pemberdayaan atau pembinaan masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Dan alhamdulillah, ini mungkin berkat jalan yang sudah dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kurang lebih sudah mengakomodir 46 kepala keluarga khusus di sekitaran pondok pesantren untuk mengakomodir atau untuk mencucikan baju santri. Nah, baju santri yang dicuci adalah baju santri yang mereka pakai sehari-hari. Dan kalau dihitung per kilo, nilainya adalah Rp1.630. Sehingga ada dulu yang bertanya sama kami, pengelola pondok, kok bisnis ya? Kok berpikirnya bisnis? Nah, ini ya kita berpikirnya memang bisnis. Tetapi silahkan bandingkan bisnis yang ada di pondok dengan bisnis yang ada di luar. Nah, terus selanjutnya, kenapa ada bisnis-bisnis yang lain?
Misalkan ada bisnis madu di sini. Yang kedua ada bisnis koi di sini misalkan. Di pondok ini kita mengembangkan ada unit khusus ikan koi. Nah, kenapa ikan koi yang dikembangkan? Kalau di sini murni untuk mengakomodir namanya santri, namanya kita sebagai pengelola yang tinggal 24 jam, ya butuhlah pandangan yang lebih indah, butuh juga situasi yang lebih sejuk. Nah, maka kita buat di sekitaran pondok itu kita kelola ikan koi. Kenapa ikan koi? Sehingga ketika ada tamu-tamu datang ke pondok, dia tidak sekedar sejuk batinnya mendengarkan ayat Al-Quran, tetapi matanya juga tercerahkan oleh warna-warna koi yang memiliki makna filosofis. Dan terus terang, kalau kita bicara, di saat pandemi ini, orang kalau kita tawarkan lele 1 kilo, dia akan menjawab bilang begini, saya tidak mampu beli lele, karena kan tahu kondisi corona. Tapi kalau kita bilang ini koi dengan harga segini-segini, oh ya berapa, kita bayar gitu. Nah itu fakta di lapangan, dan hasil kajian itulah yang membuat pengelola pondok mengembangkan perikanan dalam bentuk ikan koi. Dan juga kadang-kadang tamu-tamu yang datang ke pondok, dia melihat bahwa selain dia itu menjernihkan matanya, dia juga merasa bahwa hasil dari ikan koi ini pasti akan digunakan untuk pengelolaan pondok. Dan alhamdulillah dalam kurang lebih 6 tahun Pondok Pesantren Thohir Yasin ini fokus di ekonomi, kita sudah memiliki kurang lebih 21 unit usaha. Dan sekali lagi, semua unit usaha tidak dibangun atas dasar hanya orientasi ingin menguasai pasar, tidak. Semua unit usaha memang diadakan, dibuat untuk menopang kebutuhan pondok dan di lingkungan pondok. Dan mau tidak mau semakin banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi, mau tidak mau kita juga harus ikut dan terlibat juga dengan kondisi pasar yang lebih umum. Sehingga sekarang banyak beberapa pondok, dan alhamdulillah dari dia melihat kondisi perkembangan ekonomi perkebunan, pertanian, peternakan, dan juga mebeler yang ada di pondok, mereka malah sekarang datang bersilaturahmi ke pondok dan kita bisa mensinergikan. Sehingga apa yang ada di pondok kami bagikan spiritnya. Kami bagikan semangatnya, sehingga nanti pondok-pondok lain akan terinspirasi, sehingga nanti kita akan ketemu dengan sendirinya, oh pondok itu juga ternyata butuh ini dan kita masih kurang di sini. Dan alhamdulillah di Nusa Tenggara Barat dari model, asalkan satu catatannya, beberapa pengelola pondok itu memang harus agak lebih inklusif, lebih terbuka dengan siapapun. Dan juga pengelola pondok itu tidak boleh merasa bahwa dia itu sudah final, sudah hebat, sudah bisa. Karena pada dasarnya semua ilmu-ilmu pengembangan ekonomi bisa jadi kita dapatkan dari pondok-pondok yang lain. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai beberapa pondok di Nusa Tenggara Barat itu sudah mulai bermitra kepada kita. Apa kira-kira yang kurang di kita saling WA. Sehingga itu selaras dengan harapannya Bank Indonesia untuk membuat habit trend. Justru habit trend itu kami merasa bahwa akan sulit jalan kalau dia itu bentuknya struktural dan terlalu kaku. Justru dengan modelnya kita duduk-duduk santai-santai saling bersilaturahmi, ketemu di mana kita akan cocok, di mana ketemu apa-apa yang bisa kita sinkronkan, ya kayak begini misalnya. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan saudara-saudara saya di Sulawesi Tenggara. Nah mungkin nanti apa yang ada, kalau butuh koi ya tinggal kontak kami yang ada di Lombok. Nanti kalau kami ternyata butuh kelapa dan lain-lain mungkin di Sulawesi atau di apa, nah itu saya yakin disinilah fungsi daripada Bank Indonesia untuk menyatukan kami minimal dalam satu grup ngopi lah bahasanya. Yang ngopi via online lah gitu kan. Nah dari sini kami juga di pengelola Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin melihat bahwa ke depan ketika pondok pesantren ini sadar bahwa minimal yang harus dilakukan adalah memenuhi kebutuhan dasar yang ada dalam pondok itu, secara tidak langsung nanti akan terbentuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk semua pondok-pondok pesantren yang ada. Contohnya misalkan kami membangun 21 unit usaha. Sisa 5 menit lagi Pak Ustadz. Sangat bisa Waktu sekali yang Mbak. tersisa sisa 5 menit Pak Ustadz untuk mempresentasikan. Oke. Jadi kalau kami dari kurang lebih 21 unit usaha ini berawal dari kebutuhan atau dilihat dari kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Semua pengelola pondok pesantren tahu dia
kebutuhan wajib atau kebutuhan primer yang ada di pondok itu tahu. Contohnya misalkan yang paling urgent di pondok itu adalah kebutuhan ATK, kebutuhan beras, kebutuhan sayur, kebutuhan lauk pauk. Nah minimal kalau tidak bisa masuk di pasar, ya minimal bermitralah dengan pasar hingga lama-kelama pondok akan punya modal. Sehingga kalaupun mau kami tarik, pada dasarnya Pondok Pesantren Thohir Yasin di awal-awal pengembangan ekonomi tidak memiliki modal sama sekali. Modal yang awal yang pertama dilakukan Pondok Pesantren Thohir Yasin adalah minimal menjadi mitra daripada pengusaha-pengusaha yang ada di sana, sehingga lama-kelamaan kita itu ada keuntungan, ada modal, kemudian kita menggerakkan ekonomi yang lain selama itu tidak mengganggu daripada mitra yang sudah ada. Dan sekali lagi, optimalisasi sumber daya manusia tidak selamanya harus mengoptimalkan yang sudah ada, tapi pondok akan lebih kuat, lebih bagus kalau mengoptimalkan kader yang ada di pondok pesantren tersebut. Mungkin cuma itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Patoni, Ketua Bidang Pengembangan dan Administrasi Yayasan Thohir Yasin. Ini yang menarik adalah bahwa pesantren memaksimalkan unit ekonominya ini tidak berorientasi pada profit margin ya, tetapi bagaimana membangun kapasitas SDM dan juga menerapkan pola pemberdayaan kepada masyarakat sekitar. Ya baik, para partisipan melalui Zoom, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama adalah dari Rahmania. Assalamualaikum Rahmania. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ingin bertanya kepada Bapak Faisal. Pertanyaannya adalah di tengah digitalisasi saat ini, kira-kira inovasi apa yang harus dilakukan pesantren agar produknya ini bisa dinikmati tidak hanya bagi masyarakat pesantren tetapi di luar dari masyarakat pesantren itu sendiri. Silahkan Pak Faisal. Ya baik, terima kasih. Tadi yang pada prolog saya menyampaikan bahwa ada 3 ekosistem. Ada 3 ekosistem upaya memandirikan pesantren. Pertama adalah ekosistem digital, karena pandemi COVID-19 memaksa disrupsi digital terjadi lebih cepat. Karena itu maka para pimpinan pondok pesantren perlu menghadirkan kreativitas saja. Kreativitas terutama di digital. Misalnya di ekosistem digital itu. Seperti misalnya bisnis online. Ini bisnis online ini luar biasa ini. Luar biasa dahsyat. Ya, saya berikan contoh saja bahwa ada beberapa pondok pesantren di Provinsi Maluku yang menjual produknya itu online, seperti misalnya kemasan minyak kayu putih misalnya. Itu dia pasarkan secara online dan keuntungannya itu luar biasa. Nah, oleh karena itu maka saya kira untuk di tengah pandemi COVID-19 ini, saya kira tidak ada cara lain gitu, kecuali kita perlu memperkenalkan produk pondok pesantren melalui pemasaran online, kemudian bisnis online. Itu saya kira itu yang dapat dilakukan oleh para pondok pesantren. Nah, saya kira di Provinsi Sultra ini belum tampak sama sekali bisnis ini. Nah, oleh karena itu maka melalui webinar ini harapan saya ke depan pondok pesantren yang ada di Provinsi Sultra itu perlu kembangkan bisnis mereka secara online, gitu ya. Jadi kita perlu bermain-main dengan zaman sehingga pondok pesantren itu bisa menjadi lebih baik dari sisi kemandirian ekonomi. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Bisa didengar Bapak Ibu?
bisnis e-commerce global dapat membantu pesantren dan pelaku UKM dalam memperluas akses pasar dan menjual produknya hingga tembus ke pasar go internasional. Ini saya ke Bang BI dulu nih Pak, silahkan ditanggapi. Prinsip platform business to business. Mohon maaf Mbak, tadi agak putus-putus pertanyaannya, mungkin bisa diulang. Ya. Ini pertanyaan dari Ayu Lestari di Medan, bagaimana platform bisnis atau B2B e-commerce global dapat membantu pesantren dan pelaku UKM-nya dalam memperluas akses pasar dan menjual produknya hingga tembus ke pasar go internasional. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang menarik sekali ya untuk bagaimana kita bisa mendorong akses pasar ke internasional. Jadi yang Bank Indonesia lakukan, jadi kita ada berbagai cara yang kita lakukan untuk mendorong akses pasar. Pertama, kita melakukan onboarding UMKM. Jadi memang kita langsung dorong UMKM itu masuk kepada platform e-commerce. Jadi satu UMKM itu masuk ke e-commerce. Yang upaya yang kita lakukan berikutnya adalah kita modelnya tidak seperti itu, tapi kita model ada linkage-nya. Jadi misalkan di taruhlah kemarin saya lupa namanya apa, di Singapura kita ada namanya di sana salah satu bisnis yang dia memasarkan produk itu, dia sudah punya market, sudah punya pasarnya, sudah punya sasarannya seperti apa. Nah, kita minta bantuan mereka. Jadi kita produk-produk yang kita sudah ada, kita sampaikan ke mereka, mereka akan melakukan kurasi, mereka akan mendatangkan juga buyer-buyernya. Jadi kita kemarin ada diskusi secara virtual juga dengan mereka, mempresentasikan seperti itu, menawarkan apa-apa produk kita, keunggulannya dan berbagai macam. Nah, kalau lolos kurasi, mereka akan memasukkan itu kepada platform yang mereka miliki, gitu kan. Nah, setelah itu nanti dari mereka itu akan mempromosikan kepada targeted pasar mereka. Jadi mereka sudah punya pasar-pasar tujuannya. Jadi itulah beberapa upaya yang kita lakukan. Ada yang sifatnya langsung individu, artinya kita ambil dari produk itu. Biasanya kalau kita langsung seperti itu, produknya sudah memiliki branding yang kuat atau memiliki keunikan khusus. Tapi kalau memang masih belum, biasanya kita repackage lagi, itu masukkan dengan yang lain, kita modifikasi dari sisi marketingnya, sisi kemasannya, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita kerjasamakan dengan platform itu, nanti platform itu yang akan memasarkan kepada sisi globalnya, seperti itu. Mungkin itu tanggapan singkat dari kami. Terima kasih. Bentuknya juga harus diperhatikan Pak. Ya. Oke, selanjutnya ini menyambung pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik. Saya ke Pak Ustadz Ahmad dulu. Bagaimana dengan kualitas produk dari pesantren, Pak? Apakah sudah bisa untuk go internasional atau gimana nih, Pak? Berbicara kualitas produk, ya kualitas produk, alhamdulillah kita kan juga sudah memasukkan kemarin di di link ekonomi itu, kita sudah masukkan beberapa produk-produk pondok yang bisa dan sudah terlink dengan internasional, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai ada yang berkomunikasi. Dan karena secara langsung kami di Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin juga kan ketika melihat Lombok itu ya orang sudah bisa memiliki asumsi tertentu lah tentang Lombok, sehingga pesanannya pun juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka pernah kenal saat berkunjung di Pulau Lombok itu sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung ke
closing statement karena kita sudah berada di penghujung acara. Closing statement pertama saya persilahkan Bapak Faisal Musaat SPD, MPD, Kakanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami persilahkan Pak. Closing statement. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari saya selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra. Yang pertama adalah para pimpinan pondok pesantren perlu lebih fokus lagi kepada upaya pemerintah dalam konteks kemandirian pesantren, dan semoga pesantren ke depan menjadi center of excellence bagi upaya membangun generasi bangsa yang lebih berkualitas dan maju. Kemudian yang kedua adalah upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mendorong BLK komunitas atau Balai Latihan Kerja Komunitas dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ada 2 sampel, ada satu di Konawe, satu di Kolaka, BLK komunitas dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan dunia industri yang digeluti itu adalah terutama untuk life skill, pengembangan life skill, sehingga produk-produk dari menjahit itu akan dipasarkan kepada masyarakat. Dan kemudian yang ketiga adalah yang rekomendasi yang perlu saya sampaikan, Bank Indonesia perlu dengan OJK perlu mendorong bank wakaf mikro di pesantren-pesantren sebagai motor penggerak ekonomi di pondok-pondok pesantren yang tersebar di Provinsi Sultra. Saya kira ada tiga closing statement itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ke depan pesantren terus maju dan berkembang sebagai pusat pendidikan, kemudian pusat dakwah dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Taufik Aryesta Ardiawan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kami, kita tahu bahwa ekonomi dapat tumbuh kalau kita melakukan sinergi kolaborasi untuk kita mendorong pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, yang lebih berkualitas. Dan seperti kita tahu bersama bahwa wirausaha itu memiliki peranan yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi tersebut. Dan pesantren bisa menjadi salah satu penumbuhan cikal bakal wirausaha muda yang tidak hanya terampil, memiliki skill dan knowledge, tapi juga memiliki akhlak yang baik, sehingga nantinya dalam berwirausaha juga insya Allah dapat diberikan kemudahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mewujudkan baldatun thayyibatun di negara Indonesia yang tercinta. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mengembangkan ekonomi pesantren, kemandirian pesantren, mengembangkan wirausaha untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, ya insya Allah nanti juga kami akan berdiskusi lagi lebih erat terkait dengan bagaimana menumbuhkan sumber-sumber pembiayaan untuk salah satunya untuk pesantren. Nanti mungkin tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Fatoni, mungkin ngopi-ngopi baik secara online maupun online mungkin kita akan lakukan dalam rangka mencari solusi, mencari jalan keluar untuk mengembangkan potensi Sulawesi Tenggara dan Indonesia pada umumnya yang masih bisa kita dorong, khususnya di ekonomi dan keuangan syariah untuk kemajuan Indonesia dan masyarakat yang sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan closing statement yang terakhir saya persilakan Bapak Ustadz Ahmad Fatoni. Baik, untuk closing statement saya akan mencoba sekalian, tadi saya lihat ada chat ya. Dia bertanya tentang bagaimana untuk menghadapi kaum muda yang NATO. NATO itu sekedar bicara saja tapi tidak kerja gitu kan. Kalau kami sudah saatnya pondok pesantren kembali kepada visi awal pondok pesantren itu didirikan. Para wali songo dan para ulama-ulama yang dihadirkan oleh para wali songo itu membangun pondok pesantren dengan cara membangun kesadaran orang-orang di sekitarnya atau kaum muda. Nabi besar Muhammad SAW juga dulu membangun Islam, menyebarkan Islam itu bersama orang-orang muda. Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda daripada beliau, Sayyidina Umar 3 tahun lebih muda daripada beliau, terus Sayyidina Utsman 5 tahun lebih muda, Sayyidina Ali itu 10 tahun lebih muda daripada baginda Nabi. Artinya baginda Nabi itu merangkul anak muda untuk membangun sebuah peradaban baru. Begitu juga pondok pesantren yang ingin mandiri secara ekonomi dan juga kuat secara sosial dan mampu membangun masyarakat, sudah saatnya memberikan peran kepada anak-anak muda, berikan peran bimbing mereka. Sederhananya, kalau sekarang orang mampu mendoktrin sehingga orang berani bom bunuh diri, itu karena doktrin-doktrin agama, berarti mereka memiliki kekuatan dalam mendoktrin. Nah, kenapa tidak kita mengumpulkan anak-anak muda, alumni-alumni pesantren, atau anak-anak yang didik kita yang di pesantren, kita doktrin mereka untuk melakukan perubahan, untuk melakukan sebuah kemaslahatan dan untuk melakukan hal-hal baik sehingga itu bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat, lebih-lebih untuk keukuhan ekonomi bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.